Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun, yakni yang berjudul Variasi Dialek Bahasa Jawa di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gang Curug, Kota Cirebon. Baik, yang pertama latar belakang. Nah, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang hingga saat ini masih digunakan sebagai alat komunikasi. Dilansir dari sindonews.com, data sensus 2000, tercatat ada sekitar 84.300.000 jiwa sebagai penutur bahasa Jawa. Nah, masyarakat Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Jawa sebagai alat tutur atau alat komunikasi ini mayoritas masyarakat yang berdaerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, tidak menutup fakta bahwa dari selain kedua provinsi tersebut, ada masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasinya, yakni masyarakat yang berprovinsi Jawa Barat. Nah, tepatnya di Cirebon. Nah, kita bisa melihat hal ini di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gang Curug, Kota Cirebon. Nah, Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini merupakan salah satu pondok pesantren yang mayoritas penghuninya menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa Jawa yang mereka miliki atau yang mereka sampaikan ini bermacam-macam karena melihat dari latar belakang daerah mereka ini berbeda-beda. Nah, adapun pengguna bahasa Jawa yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini, yakni ada yang berasal dari Cirebon itu sendiri, dari Tegal dan Brebes, dan dari Kediri. Nah, dari ketiga ini yang kita ketahui berbeda-beda provinsi ini, yang menyebabkan adanya ragam atau variasi dialek yang berbeda-beda di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gang Curug, Kota Cirebon. Nah, dari fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pemicu adanya ragam atau variasi bahasa ini dikarenakan latar belakang geografis si penutur ini berbeda-beda. Nah, hal ini juga dikatakan oleh salah satu ahli bahasa, yakni Ohoyowatun dalam Raden Yusuf dan Faidatun Mujawana. Nah, dikatakan bahwa penutur yang memiliki latar belakang geografis yang berbeda ini menyebabkan berbeda-bedanya bentuk ujaran. Keberagaman bahasa Jawa yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini kerap kali menjadikan beberapa santri dan para ustadz-ustazah ini salah memaknai atau memahami tuturan dari si mitra wicara, sehingga tidak jarang pula di antara mereka ini salah tafsir. Nah, dari sebab inilah pesan atau kesan yang ingin disampaikan oleh si penutur ini malah justru tidak tersampaikan. Bahkan ada beberapa santri dan ustadz-ustazah ini malah menjadi berselisih karena berbeda-bedanya dialek tersebut. Salah satu contohnya ini terkait dengan tingkat tutur atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah unda usuk. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari para santri dan para ustadz di dalam bus. Nah, salah satu santri ini ada yang ditanya oleh seorang ustadz, "Kamu sudah makan?" Kemudian santri penutur bahasa Jawa yang berasal dari Jawa Timur ini menjawab, "Sampun Abah, sampean sampun." Nah, jawaban ini didengar oleh santri penutur bahasa Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, yakni santri yang berasal dari Brebes dan Tegal. Kemudian di belakang bus, si santri dari Jawa Tengah ini menegur santri yang berasal dari Jawa Timur. "Loh, kok kamu bilangnya sampean sih? Kenapa nggak jenengan? Padahal kan untuk berbicara sama orang yang lebih dewasa, apalagi orang yang kita hormati, harusnya menggunakan kata jenengan." Seperti itu. Nah, kemudian karena persoalan leksikon dalam unda usuk ini yang berbeda-beda menjadikan di antara mereka itu berselisih. Nah, dari contoh tersebut, leksikon sampean dan jenengan ini menjadi perdebatan antara pengguna bahasa Jawa yang berasal dari Jawa Timur dan dengan pengguna bahasa yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, menurut penutur bahasa Jawa dari Brebes dan Tegal atau Jawa Tengah ini, leksikon sampean ini dalam tingkat tuturnya ini lebih rendah norma kesopanannya. Yang lebih sopan adalah jenengan. Kemudian
Menurut penutur bahasa Jawa yang berasal dari Jawa Timur ini, leksikon sampeanlah yang taraf kesopanannya ini lebih tinggi ketimbang jenengan. Nah, karena hal tersebut, ini menjadikan hasrat peneliti untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang fenomena kebahasaan, yakni variasi dialek bahasa Jawa yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gang Curug, Kota Cirebon. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam proposal ini, yakni yang pertama, bagaimana masyarakat Jawa menggunakan tingkah tutur dalam tataran pergaulan selingkungnya. Yang kedua, bagaimana variasi dialek bahasa Jawa ketiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dilihat dari aspek fonetik dan semantik atau leksikon. Adapun tujuannya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yang pertama, yakni mendeskripsikan tingkah tutur yang digunakan masyarakat Jawa dalam tataran pergaulan selingkungannya. Nah, yang kedua ini menjelaskan variasi dialek bahasa Jawa ketiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berdasarkan aspek fonetik dan semantik atau leksikon. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua jenis, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu sendiri, peneliti memiliki harapan supaya penelitian ini dapat menambah hazanah perkembangan terkait ilmu yang mengkaji tentang bahasa, terutama dalam kajian dialektologi. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk menemukan penelitian-penelitian lain yang variatif, serta sebagai sumber belajar terkait kajian ilmu kebahasaan, terutama kajian dialektologi. Lanjut, manfaat praktis. Nah, untuk peneliti sendiri, penelitian ini menambah pengetahuan baru tentang dialek bahasa Jawa berdasarkan geografis yang berbeda-beda. Nah, penelitian ini juga membantu upaya penyesuaian penggunaan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan bahasa Jawa yang berbeda dialek. Nah, untuk pembaca sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk belajar terkait kajian dialektologi dan unda-usuk bahasa Jawa. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa dikatakan dalam buku terjemahan yang ditulis oleh R.A. Hedson ini, jika memandang bahasa sebagai fenomena yang mencakup bahasa-bahasa di dunia, maka istilah ragam bahasa ini dapat mengacu pada wujud ragam tersebut. Nah, Hedson ini menyontohkan ragam wujud bahasa ini yang ada di dunia, yakni seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, Inggris London, dan bahasa Inggris pada komentar-komentar sepak bola. Kemudian pendapat lain, yakni dari Mustaqim tahun 1994 mengatakan tentang variasi atau ragam bahasa ini, bahwa ragam bahasa ini ya terjadi karena pemakaian bahasa yang berbeda-beda oleh si penuturnya. Selain itu, Hair dan Agustin dalam Purwito dan kawan-kawan mengemukakan terkait ragam atau variasi bahasa. Nah, ada dua hal yang menjadi pembahasan. Yang pertama ini, ragam atau variasi bahasa ini terjadi akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa tersebut dan keragaman fungsi bahasa. Nah, jika penutur bahasa tersebut merupakan kelompok penutur yang homogen, baik etnis, status sosial, maupun lapangan pekerjaannya, maka dikatakan variasi tersebut tidak akan ada. Nah, artinya bahasa tersebut seragam. Nah, yang kedua, pandangan ini dapat diterima atau bahkan sebaliknya. Nah, untuk jelasnya, ragam atau variasi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Yang kedua, perspektif dialektologi. Nah, yang pertama ada dialek. Menurut Hairul dan Agustin, dialek adalah keberagaman bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang dibedakan berdasarkan tempat, wilayah, atau area tertentu. Nah, istilah dialek ini pertama kali ada di Yunani. Dalam bahasa Yunani, dialek disebut sebagai dialektos. Nah, awal digunakannya ini terkait tentang
keadaan bahasa. Nah, awalnya ada perbedaan-perbedaan kecil tentang bahasa di antara mereka. Namun di antara mereka itu tidak menyadari bahwa adanya perbedaan itu, sehingga perbedaan tersebut tidak mencegah mereka memiliki satu bahasa yang sama. Nah, oleh karena itu, ciri utama dialek adalah perbedaan dan kesatuan dalam perbedaan. Kemudian yang kedua dari perspektif dialektologi, yakni ada pembeda dialek. Nah, secara garis besar ada 5 pembeda dialek. Yang pertama, perbedaan fonetik, polimorfisme atau alofonik. Nah, ini yang akan dibahas dalam proposal ini. Nah, perbedaan ini merupakan perbedaan dalam tataran fonologi. Dalam hal ini, biasanya penutur atau pengguna bahasa tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Nah, contohnya dalam bahasa Jawa, kata sampean yang artinya kamu dengan sampean. Lalu ada kata boten dengan kata boten. Nah, dua leksikon tersebut merupakan perbedaan dalam tataran fonologi, yakni yang berasal dari kata sampean. Bunyi bahasa tersebut ini berasal dari Jawa Tengah, sedangkan Jawa Timur ini sampean. Yang kedua, perbedaan semantik, yaitu dengan terciptanya leksikon atau kata-kata yang baru. Yang ketiga, perbedaan onomasioglos, yaitu pemberian nama yang berbeda namun memiliki konsep makna yang sama. Nah, contohnya konsep makna saya. Dalam Unda Usuk Bahasa Jawa ini, kategori ngokok di Cirebon yakni isun. Nah, di Tegal dan di Brebes ini isun ya berarti maknanya nyong. Lalu di Kediri sendiri maknanya ya aku. Kemudian yang keempat, perbedaan semasioglos, yaitu pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Teman-teman bisa melihat contohnya nanti di proposal yang telah dikirim. Nah, yang terakhir ada perbedaan morfologis. Nah, kemudian yang keenam, penelitian yang relevan. Nah, penelitian pertama yang relevan ini penelitian oleh Meka Nitrit Kawasari yang berjudul Variasi Penggunaan Bahasa Jawa Masyarakat Petani di Pedesaan, Kajian Sosio-Dialektologi di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman nanti bisa melihat di proposal ya. Kemudian untuk penelitian relevan yang kedua, ada penelitian yang berjudul Variasi Dialek Bahasa Jawa di Wilayah Kabupaten Ngawi, Kajian Dialektologi, yakni penelitian dari Ika Mamik Rahayu dalam jurnal Scriptorium. Lalu untuk yang ketiga, yakni penelitian pada tahun 2015 dari Arifudin yang berjudul Bahasa Jawa di Kebumen, Kajian Sosio-Dialektologi. Lalu yang keempat, ada penelitian dari Siti Fitriah tahun 2020 yang berjudul Fonologi Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur. Lalu yang kelima, penelitian dengan judul Isoglos leksikal kata sifat bahasa Jawa di perbatasan zona tengah dan zona selatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, penelitian ini dari Sri Rahayu tahun 2020. Lalu yang keenam, penelitian yang berjudul Variasi Dialek Bahasa Jawa di Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dari Lindasari Wulandari. Lalu ada penelitian yang terakhir dari Prapti Wigati yang berjudul Variasi Dialek dalam Budaya Jawa di Kabupaten Tangerang, sebuah kajian dialektologi. Dari gambaran tersebut dijelaskan bahwa awal dari ragam atau adanya variasi dialek ini disebabkan karena adanya perbedaan geografis, budaya, jumlah pengguna bahasa dalam wilayah yang luas. Nah, kemudian dari faktor itulah maka muncul adanya perbedaan bahasa
Nah, adanya perbedaan atau ragam atau variasi bahasa ini yang menyebabkan adanya suatu ragam atau variasi dialek. Kemudian yang kedelapan ada metode penelitian. Untuk yang pertama tentang teknik pengumpulan data. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cakap, yaitu metode yang di dalamnya dengan adanya percakapan untuk memperoleh data. Adapun tekniknya, untuk teknik pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pancing ya. Jadi, peneliti melakukan pancing kepada narasumber agar mereka berbicara. Kemudian untuk teknik lanjutannya yaitu teknik cakap semuka dan teknik catat. Kemudian tahap analisis data. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode padan. Lalu tahap penyajian data. Pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode informal. Nah, jadwal penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Mei 2021 hingga 12 Juni 2021 yang dilakukan setiap hari Jumat hingga Minggu di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gang Curug, Kota Cirebon. Nah, untuk yang terakhir ada daftar pustaka. Nanti teman-teman bisa melihat di proposal agar supaya lebih jelas lagi. Terima kasih, demikian presentasi dari saya Ainur Rohmah. Apabila banyak kata-kata yang salah diucapkan atau dituturkan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.